Langkah kaki itu menjejak kokoh di tanah asing. Di ujung senja yang dingin, di antara sorotan lampu Bandara Internasional Pulkovo, Saint Petersburg, seorang pemimpin dari negeri tropis telah datang jauh-jauh membawa misi kenegaraan yang tak main-main. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, akhirnya tiba di Rusia. Waktu menunjukkan pukul 17.50 waktu setempat, hari Rabu 18 Juni 2025. Sebuah momen diplomatik yang tak hanya simbolik, tapi juga syarat makna politik. Ia tidak datang sebagai tamu biasa. Ia datang atas undangan resmi langsung dari Presiden Vladimir Putin, salah satu pemimpin paling berpengaruh di dunia dan juga salah satu yang paling kontroversial. Di bawah tangga pesawat, Prabowo disambut penuh kehormatan. Ada Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri Rusia. Ada pula Alexander Prusov dari Protokol Negara. Dan tentu saja ada Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, yang setia mendampingi sang presiden. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang megah. Pasukan kehormatan berdiri tegap. Dan di momen itu dunia melihat hubungan diplomatik antara Jakarta dan Moskow sedang menapak ke tingkat yang lebih strategis. Tak berhenti di situ, Presiden Prabowo juga diperkenalkan kepada para tokoh penting Rusia, Senator Ilyas Umakovanov, Dubes Sergei Tolchenov, hingga Gubernur Saint Petersburg, Alexander Beglov. Dari pihak Indonesia turut hadir Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Dubes Jose Tavares, dan Atase Pertahanan KBRI Marsma Jatmiko Adi. Pertanyaannya, kenapa kunjungan ini penting? Kenapa Presiden Prabowo memilih Rusia di tengah situasi global yang sedang rapuh? Jangan lupa, Rusia masih terlibat dalam perang berkepanjangan di Ukraina. Banyak negara barat memperlakukan sanksi keras, tapi Indonesia melalui kunjungan ini justru menegaskan sikap non-blok yang independen. Ini bisa dibaca sebagai pesan. Kami tak ikut blok manapun. Kami berteman dengan siapapun yang ingin kerjasama, bukan perang. Apalagi Indonesia sedang membangun kekuatan pertahanan dan ketahanan pangan. Rusia punya teknologi canggih dan juga sumber daya energi yang tak sedikit. Bisa jadi ini adalah bentuk diplomasi barter strategis yang sedang Prabowo bangun. Bukan cuma soal rudal atau pesawat tempur, tapi juga soal pupuk, pangan, dan pengaruh geopolitik di masa depan. Tanggal 19 Juni 2025, dunia menanti. Prabowo dijadwalkan bertemu langsung dengan Vladimir Putin. Sebuah pertemuan bilateral yang diperkirakan akan membahas pertahanan dan alutsista, pembangunan infrastruktur energi, kemandirian pangan dan pertanian, serta kebijakan luar negeri non-blok. Ini bukan sekedar basa-basi diplomatik. Ini tentang membentuk poros baru kekuatan dunia, di mana Indonesia tidak lagi hanya menonton peta geopolitik, tapi ikut menggambar arah kompasnya sendiri. Langkah Prabowo ke Rusia bisa jadi bagian dari narasi besarnya yang ia gaungkan sejak kampanye, mewujudkan Indonesia Raya yang kuat secara ekonomi, pangan, dan militer. Namun di dalam negeri, publik tetap harus kritis. Kunjungan luar negeri memang penting, tapi bagaimana dampaknya terhadap harga bahan pokok, lapangan kerja, dan transparansi anggaran pertahanan?
Jangan sampai diplomasi luar negeri hanya jadi panggung pencitraan tanpa delivery nyata bagi rakyat. Kita belum tahu apa hasil konkret dari pertemuan dengan Putin, tapi satu hal pasti, diplomasi adalah pertaruhan dan setiap langkah di panggung dunia akan berdampak pada rakyat di rumah sendiri. Mari kita kawal bersama, kita pastikan bahwa diplomasi bukan hanya untuk para elit, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan kedamaian, kemajuan, dan keadilan. Kalau kalian setuju bahwa kunjungan luar negeri presiden harus berdampak nyata ke dalam negeri, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe biar kamu nggak ketinggalan update penting dari dunia politik Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam kritis, salam rakyat merdeka.